Halo, selamat berjumpa kembali para pecinta dan penggemar fisika. Sekarang saya mau jelaskan materi yang berhubungan dengan termodinamika. Nah, pada siklus Carnot berlaku bahwa kebetulan Sadi Carnot itu orang Prancis ya, tidak baca T. Siklus Carnot berlaku bahwa Q2 per Q1 itu sama dengan T2 per T1, di mana Q2 itu merupakan kalor buang, Q1 itu kalor masukan, T2 itu adalah suhu rendah, sedangkan T1 itu adalah suhu tinggi. Nah, dari mana rumus ini? Kok bisa rumusnya seperti itu? Kita tahu bahwa siklus Carnot itu adalah siklus gas ideal. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram PV seperti ini gambarnya. Jadi misalnya proses yang berawal dari A, ini kembali lagi ke A, itu namanya proses siklus. Dari A ke B, itu namanya proses ekspansi isotermis. Nah, sedangkan B ke C itu adalah ekspansi adiabatis. Jadi yang dimaksud dengan proses ekspansi itu adalah proses yang terjadi karena ada penambahan volume. Jadi A ke B itu kan nambah volumenya ya, B ke C juga nambah volumenya. Cuma A ke B itu isotermis, kalau B ke C itu adalah proses adiabatis. Sedangkan C ke D ini juga proses isotermis, tapi isotermis kompresi. Kompresi isotermis karena kalau ke arah kiri volumenya jadi mengecil. Nah, sedangkan D ke A ini disebut sebagai proses kompresi adiabatis. Jadi kalau begitu, siklus Carnot itu sebenarnya siklus yang dibatasi oleh dua proses isotermis dan dua proses adiabatis. Nah, ini sudah saya tuliskan ya, A ke B itu adalah proses ekspansi isotermis, B ke C proses ekspansi adiabatis, C ke D proses kompresi isotermis, D ke A itu adalah proses kompresi adiabatis. Ini yang saya katakan tadi, siklus Carnot itu siklus yang dibatasi dua proses isotermis dan dua proses adiabatis. Nah, sekarang perhatikan aliran kalor yang mengalir atau keluar dari sistem. Nah, kalau dari A ke B proses ekspansi isotermis, nah berdasarkan hukum termo 1, delta Q AB itu kan sama dengan delta U plus apa? Delta U AB plus W dari A ke B, gitu kan ya. Nah, sekarang perhatikan delta UAB itu berapa sih? Delta U itu kan dirumuskan CV kali delta T. CV itu kapasitas kalor gas pada volume tetap. Ya, delta T-nya berapa ini? Luang A dan B itu kan suhunya sama ya. Karena isotermis, TA sama dengan TB, itu saya beri simbol T1. Nah, karena suhunya sama, berarti suhu tidak berubah. Berarti ini kan delta T-nya sama dengan 0. Sehingga delta UAB itu sama dengan 0. Sehingga apa kesimpulannya? Berarti delta QAB itu sama aja dengan WAB. Nah, gitu kan? Jadi pada proses isotermis, perubahan kalor yang terjadi pada sistem gas itu sama dengan usaha gasnya. Nah, usaha gas dalam proses isotermis sudah saya buktikan di video saya sebelumnya. Kalau nggak paham, silakan ya, lihat atau tonton video saya yang membahas mengenai usaha dalam termodinamika. Buka aja langsung playlist termodinamika. Nah, jadi delta QAB ini jadinya apa? WAB itu ini bisa dibuktikan nRT ln ya, V akhir yaitu VB dibagi dengan VA. Seperti itu. Lah, suhunya jelas di sini adalah T1 karena prosesnya dari apa? A ke B. Suhunya kan T1. Nah, seperti itu ya. Itulah perubahan kalor dalam sistem gas dari proses A ke B. Sekarang kalau B ke C itu kan prosesnya adiabatis di sini. Kalau adiabatis tidak ada kalor yang dipertukarkan. Jadi delta Q-nya itu sama dengan 0 pada proses adiabatis. Begitu juga D ke A. Itu tidak ada kalor yang dipertukarkan. Nah, jadi perhatikan baik-baik ya. Tadi A ke B saya tulis lagi ya. A ke B tadi perubahan kalornya adalah nRT1 ln ya kan? VB per VA. Dalam proses ekspansi isotermis, kalor masuk ke dalam sistem gas.
Untuk proses C ke D ini juga proses isotermis tetapi proses kompresi. Kalor yang dibuang, nah pada proses kompresi isotermis, kalor akan dibuang dari sistem gas. Jadi delta G CD itu adalah nRT2, suhunya T2 ya. Jadi dikalikan dengan ln VD dibagi dengan VC. Jadi volume akhir proses dibagi dengan awal proses. Nah, seperti itu. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kalor yang masuk ke dalam sistem itu saya simbolkan Q1 ya. Jadi Q1 itu delta QAB, yaitu sama dengan nRT1 ln V dibagi dengan VA. Untuk proses C ke D itu kalor akan dibuang dari sistem gas ya, keluar dari sistem gas. Nah, kalau saya ambil nilainya saja, kalor yang dibuang dari sistem gas itu sama aja dengan ini. Nah, seperti itu ya. Lu kok minus segala? Iya, karena kalau ini dihitung VD per VC itu lebih kecil daripada 1. Hasil ln-nya ini minus. Karena VD lebih kecil dari VC, ln-nya minus. Kalau minus, delta GCD minus. Nah, saya tidak memperhatikan minusnya itu. Artinya saya menghitung nilai mutlak dari kalor yang dibuang saja. Ya. Jadi nilai mutlaknya berarti minus delta GCD. Berarti sama aja dengan nRT2 ln apa? Berarti VC per VD. Jadi tinggal membalik aja. Ini kan VD per VC, ini jadi VC per VD. Kalau VC per VD, ya pasti nilai dari Q2 itu adalah nilai mutlaknya saja. Nah, sekarang kita memperhatikan proses adiabatis ya. Kalau proses adiabatis akan berlaku bahwa PV pangkat gamma itu sama dengan konstan. Kalau nggak paham dari mana rumus ini datangnya, silakan lihat playlist termodinamika. Ini sudah saya posting ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik bahwa persamaan gas ideal akan berlaku PV itu nRT. Ya kan? Jadi kalau begitu saya bisa menghubungkan V dengan T-nya. Nah, P-nya itu bisa saya tulis nRT per V. Jadi kalau begitu P-nya itu sebanding dengan T per V. Nah, ini kalau saya masukkan ke sini, P-nya saya masukkan sini, T per V ya. T per V seperti ini, kali V pangkat gamma sama dengan konstan. Akhirnya kita menemukan hubungan rumus T ya, V gamma min 1 sama dengan konstan. Jadi hubungan suhu dengan volume dalam proses adiabatis TV pangkat gamma min 1 sama dengan konstan. Nah, seperti itu. Nah, persamaan ini nanti akan kita pakai dalam proses adiabatis. Nah, sekarang kita lihat untuk proses adiabatis dari B ke C, berarti hubungan T dengan V tadi ya. Jadi TB VB pangkat gamma min 1 itu sama dengan TC VC pangkat gamma min 1. Seperti itu. Nah, sekarang perhatikan ya, TB itu sama dengan apa? TB itu kan sama dengan T1 ya, T1. Terus ini VB gamma min 1. Sedangkan TC itu kan sama dengan T2. Ya, ini proses isotermis C ke D itu suhunya sama, T2. Jadi ini VC pangkat gamma min 1. Wah, ini saya sebut persamaan yang ketiga. Terus dari proses adiabatis D ke A berlaku apa? Berarti kan berarti TD, ya kan? Kali VD pangkat gamma min 1 itu harus sama dengan TA kali VA pangkat gamma min 1. Nah, padahal TD itu sama dengan T2 ya kan? TD sama dengan T2. Ini VD gamma min 1. TA itu sama dengan T1. Nah, jadi ini VA gamma min 1 seperti ini. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang keempat. Nah, persamaan 3 sudah saya geser ke sini ya. Ini persamaan 3 tadi. Sedangkan persamaan 4, ruas kanan ini saya tukar ke ruas kiri. Kan sama aja. Jadi yang ruas kanan saya pindahkan ke ruas kiri seperti ini ya. Nah, terus yang ini pindah ke ruas kanan. T2 VD pangkat gamma min 1. T2 VD pangkat gamma min 1. Ini persamaan yang keempat.
Nah, sekarang akan saya bandingkan persamaan 3 dengan 4. Saya bagi aja ruas kiri bagi ruas kiri, ruas kanan bagi ruas kanan. Jadi persamaan 3 ini saya bagi dengan persamaan 4. Apa ya hasilnya? Ini saya bagi habis T1-nya. Berarti tinggal apa? VB gamma min 1, yang bawah VA gamma min 1. Sedangkan yang ini T2 bagi T2 habis. Jadi ini VC gamma min 1 per VD gamma min 1. Seperti itu. Berarti persamaan ini bisa disederhanakan jadi apa? VB per VA, ya kan? Pangkat gamma min 1 itu akan sama dengan VC per VD pangkat gamma min 1. Nah, kalau Anda perhatikan di sini pangkatnya itu sama, ruas kiri kanan itu sama. Artinya bahwa bisa disimpulkan VB per VA itu sama dengan VC per VD. Jadi akhirnya saya punya persamaan 5 bahwa VB per VA itu akan sama dengan VC per VD. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya akan membandingkan persamaan 2 dengan 1. Jadi persamaan 2 ini saya bandingkan dengan persamaan 1. Jadi apa ya ini ya? Kalau saya bandingkan Q2 per Q1, jadi ruas kiri banding ruas kiri, berarti yang atas ini apa? NRT2 ln VB per VA dibagi dengan NRT1 ln VC per VD. Gitu ya. Lah, seperti itu. VC per VD. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Di sini di persamaan 5, VB per VA itu kan sama dengan VC per VD. Kalau VB per VA sama dengan VC per VD, ya tentu saja ln-nya sama, ini bisa dicoret. NR pun bisa dicoret kan ini. Jadi kalau begitu saya akan temukan bahwa yang namanya Q2 per Q1 itu sama dengan T2 per T1. Seperti itu. Gampang banget. Nah, kita sudah lega, sudah bisa membuktikan, kita bisa tersenyum lebar ya. Kita sudah bisa membuktikan bahwa Q2 per Q1 itu sama dengan T2 per T1. Q1 itu adalah kalor masukan. Jadi bisa bayangkan dalam mesin, kalor masukan itu berupa bensin yang dibakar yang digunakan untuk menghasilkan energi atau kerja ya. Sedangkan Q2 itu adalah kalor buang. Kalor yang dibuang kalau Anda bayangkan ya melalui knalpot itu kalor dibuang ya. Kalau T1 itu suhu tinggi, itu suhu di dalam mesin tempat membakar bensinnya. Kalau T2 itu suhu rendah, itu suhu ya sekitar daerah knalpot situ. It's very easy problem, not complicated.